Halo, semangat pagi para punya impian seluruh Indonesia, khususnya para generasi Z. Generasi Z adalah generasi setelah milenial. Jadi startnya tuh tahun 97 kalau nggak salah ya kan. Dan itu adalah anak-anak muda hari ini yang memang sedang memperjuangkan impiannya, yang memang pengen sukses usia muda ya kan, generasi Z. Dan itu adalah generasi-generasi yang mendominasi hari ini di Indonesia, karena itu adalah harapan bangsa Indonesia ya. Dan ini saya sebagai generasi sebelum, ya generasi sebelum, udah kayak tua banget ya. Saya ada sedikit tips buat teman-teman para generasi Z, Gen Z ya kan, untuk bagaimana bisa sukses di usia muda ya. Ada beberapa tips teman-teman ya. Bagaimana sih sukses di usia muda? Bagaimana sih sebelum 30 tahun sudah bisa mencapai impiannya ya kan? Banyak yang sudah bisa punya Lamborghini, punya usaha yang besar, punya Ferrari dan lain-lain. Bagaimana sih caranya ya kan? Saya pribadi teman-teman hari ini sudah bukan lagi di bawah 30 ya kan. Sudah bukan lagi di bawah 30. Saya hari ini sudah usia 34 tahun ya kan. Tapi saya pertama kali saya membeli sebuah Mercedes-Benz itu di tahun 2012 akhir atau 2013 awal. Anggaplah 2013. Artinya waktu itu usia saya adalah 27 tahun ya. Dan saya membeli Porsche pertama saya itu di tahun 2015. Artinya usia saya 29 tahun ya. Itu dulu sih ya kan. Dan saya bagikan kepada teman-teman tipsnya bagaimana bisa sebelum 30 ya. Angka 30 menarik buat saya karena banyak orang yang suksesnya itu setelah di atas usia 40 tahun. Sudah lebih di atas 40, di atas 50 mereka sukses besar, mereka settle hidupnya itu biasa. Tapi kalau suksesnya di bawah 30 tahun itu luar biasa ya. Dan kebetulan saya dan beberapa tim di bisnis saya itu cukup banyak yang usia masih bawah 30 sudah mencapai sukses yang luar biasa. Sudah punya Mercedes, sudah punya Porsche, bahkan sudah punya rumah sendiri, sudah punya tabungan, sudah punya investasi ya, dan cukup hidupnya cukup luar biasa. Dan saya bagi teman-teman khususnya kepada Gen Z, bagaimana sih tips dan trik untuk bisa sukses di usia muda sebelum 30 tahun. Tunggu, sebelum lanjut videonya, kalau kamu suka dengan video-video ini, luangkan waktu untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Thank you semuanya. Oke, yang pertama adalah teman-teman, mulailah lebih awal. Makin muda mulai, makin muda juga suksesnya. Semua itu sadari teman-teman para pejuang impian generasi Z, sukses itu butuh proses, butuh perjalanan, butuh waktu. Pasti nggak ada yang instan. Bahkan mie instan aja dimasaknya butuh waktu, direbus dulu, pasang bumbunya baru bisa dimakan teman-teman. Sukses butuh waktu. Jadi kalau teman-teman mulainya di usia yang sangat muda ya, maka kita akan bisa suksesnya itu lebih mudah lagi ya. Saya punya teman satu mulai usaha itu dari usia 15 tahun ya kan. 15 tahun mulai usaha, akhirnya di usia 23 sudah jadi miliarder. Kalau lihat 23-nya, wih, mudah sekali ya kan. Tapi kalau lihat mulainya 15, dia tetap butuh 8 tahun berproses. Rata-rata sukses teman-teman butuh proses itu rata-rata 8 sampai 15 tahun. Jadi kalau mulainya usianya 17 tahun tambah 8 25. Mulainya usia 20 tahun tambah 8 28 ya. Jadi kalau kita mau mulai lebih cepat, mau mulai lebih awal, artinya suksesnya bakal lebih cepat. Ya, itu yang pertama. Itu Anda mesti sadari hal itu, bahwa mulai semakin dini, mulai semakin akhir. Dan mulai ini artinya apa? Bisa mulai dari apa yang Anda senangi. Anda mulai belajar, dapetin insight dulu ya kan. Dapat insight artinya ikut training ya. Ikut training, ikut seminar. Tapi teman-teman, jangan sampai teman-teman itu menjadi hanya training junkie kalau nggak salah. Jadi orang-orang yang senang banget ikut training, senang banget belajar, tapi belajar doang gitu ya. Dan itu bagi saya tidak akan ada gunanya. Tidak mungkin Anda bisa mendapatkan hasil dari hanya ikut training ya. Nonton YouTube, belajar, motivasi, dapat ilmu ini, ilmu itu ya kan semua, tapi cuma denger doang, nggak dapat apa-apa. No, itu bukan benar. Ada 3 tipe manusia teman-teman ya. Dia belajar ya, tapi nggak action. Dia action tapi nggak belajar. Dia belajar dan dia action. Mana yang paling sukses? Yang ketiga. Setelah itu, yang kedua ini bisa jadi sukses besar ya, karena dia belajar sambil action pasti, karena pengalaman salah satu guru terbaik adalah pengalaman itu sendiri ya kan. Tapi guru yang lebih baik adalah pengalaman orang lain. Oke, tapi yang belajar doang nggak action nggak mungkin bisa teman-teman. Walaupun Anda mulai dari sedini mungkin untuk belajar, tapi Anda nggak pernah action, akan nol besar teman-teman, nggak ada gunanya ya. Sama kayak Anda mau belajar naik motor, tapi cuma belajar dari teori, nggak pernah langsung praktek, bisa nggak bakal bisa ya kan. Main gitar cuma belajarin kunci ini C, ini D, ini E, nggak bakal bisa. Anda mesti praktek, Anda mesti dapetin feelingnya, lakukan, gagal, coba lagi, lakukan, gagal, coba lagi. Kalau misalnya Anda cuma belajar doang, nggak bakal bisa. Tapi action tanpa belajar bisa nggak bisa.
Tapi mungkin prosesnya lebih panjang karena Anda butuh belajar gagal dari pengalaman sendiri. Tapi kalau Anda belajar dan action, Anda belajar dari pengalaman orang lain, ya kan, ini akan lebih mudah dan lebih cepat. Tapi tetap butuh prosesnya. Ya. Dan yang kedua, tips dari saya adalah teman-teman para generasi Z adalah Anda mesti bisa berdamai atau bersahabat dengan namanya kegagalan, ya, kegagalan. Karena sadari bahwa gagal itu bukan gagal, ganti kata-kata gagalnya dengan kata-kata belajar. Ya, ketika saya dulu memulai bisnis, teman-teman, saya awal-awal pertama kali saya juga sedih kalau saya gagal, saya juga malu kalau saya gagal. Ketika saya melakukan sesuatu dan tidak berhasil, saya mencap diri saya gagal. No, ganti teman-teman. Tidak ada yang gagal, yang ada hanya belajar. Jadi ketika saya melakukan sesuatu pertama kalinya, saya ingat dulu ketika awal-awal saya canvassing, saya datang ke toko-toko, ya kan, saya langsung jualan, kasih bagi brosur, banyak gagalnya. Tapi saya waktu itu bukan gagal, saya belajar apa ya yang saya salah, kenapa saya tidak bisa menjual, kenapa saya tidak closing, kenapa saya tidak bisa meyakinkan orang, apa salahnya. Saya belajar, evaluasi teman-teman, ya. Ingat, kegagalan itu tidak akan jadi kegagalan, ya. Masalah itu bukan masalah kalau Anda tahu masalahnya apa. Ini prinsip teman-teman. Anda tidak akan jadi suatu masalah, bukan suatu problem kalau Anda tahu masalahnya apa, karena Anda bisa belajar. Anda tahu, oh, salah saya di sini. Oke, saya belajar dan saya bisa evaluasi ke depan, saya tidak ulangi hal yang sama, ya. Dan ini adalah prinsip yang harus Anda punyai, adalah bersahabat dengan kegagalan, karena Anda mesti gagal dulu untuk bisa menikmati berhasil. Anda mesti tahu salahnya di mana dulu supaya Anda tidak mengulangi kesalahan yang sama, teman-teman, ya. Jadi ketika Anda salah, ketika Anda gagal, jangan pernah takut salah, jangan pernah takut gagal, tapi di mindset Anda masukkan bahwa ini, oh, saya sedang belajar. Dan bagus, karena ketika Anda belajar, ya, Anda salah, ada ujian, Anda belajar, maka kita harusnya akan naik kelas. Itu adalah prinsipnya, ya. Yang ketiga adalah kita mesti ask the right question. Kita mesti bertanya kepada diri sendiri pertanyaan yang tepat. Artinya gini, banyakan orang ketika melihat sesuatu yang orang sukses, ya kan, dia melakukan statement, hebat banget ya dia, ya, hebat banget, saya bisa gak ya kayak gitu. No, bukan ganti seperti itu caranya. Bukan tanya saya bisa gak ya, bukan. Tapi tanyanya adalah bagaimana ya caranya biar saya bisa seperti dia. Bukan tanya saya bisa gak ya. Kalau saya bisa gak ya, jawabannya muncul dua, bisa atau enggak. Dan banyak kan orang bilangnya enggak dalam hati dia, ya kan. Ah, enggak, dia ganteng, dia keren, dia hebat, dia banyak duit, dia banyak teman, dia banyak support, saya kan akan muncul pembelaan. Kalau nanyanya saya bisa gak ya kayak dia. Tapi kalau Anda ganti pertanyaannya, bagaimana ya caranya supaya saya bisa seperti dia. Ketika Anda ganti pertanyaannya, maka otak Anda akan merespon berbeda. Oh, kalau saya mau jadi seperti dia, berarti saya mesti lakukan apa yang dilakukan. Saya mesti belajar nih, ikutin YouTube-nya, ikutin IG-nya, apa yang dilakukan, tips-tipsnya apa, ya kan? Ketika Anda sudah mengetahui hal tips-tips seperti itu, Anda mulai belajar dan lakukan dengan versi Anda masing-masing, ya. Dan bahkan kalau Anda mau di private coaching, di private mentoring, Anda bisa hubungin saya, ya, di Instagram saya David_DBL untuk terjun di bisnis yang saya tekunin. Dan saya jamin kalau Anda punya kemauan yang kuat dan Anda dimentor dengan orang yang tepat dan Anda di industri yang tepat, maka saya jamin sukses muda itu akan jadi hak Anda. Ya, tapi Anda kalau mau saja di bisnis yang sedang saya jalankan, industri jaringan, bisnis jaringan, Anda bisa hubungi saya di Instagram saya dan Anda bilang saya nonton dari YouTube dan saya mau di private mentoring oleh Pak David. Kalau Anda mau, Anda bisa chat saya di sana, ya. Nah, kalau tidak, Anda banyak sekali mentor, coach hebat di luar sana, Anda bisa hubungi mereka juga untuk mementoring Anda, mengcoaching Anda, ya. Itu nomor 3. Tanya kepada diri sendiri, bagaimana caranya supaya saya bisa seperti mereka. Bukan tanya, bisa gak saya, bukan. Karena rata-rata jawabannya tidak bisa, ya. Yang keempat, teman-teman, ya, belajar yang benar, belajar yang baik. Ya, belajar yang baik ini tidak hanya pelajaran formal atau sekolahan, ya. Sekolah jangan ditinggalkan, tetap pendidikan sekolah penting, ya. Saya itu kuliah teknik sipil, teman-teman, saya teknik sipil di Untar, dan saya tidak pernah menyesal saya ambil di sana, walaupun saya tidak lulus, ujungnya saya lulus, ya kan. Saya tidak menyesal. Kenapa? Karena di sana saya belajar banyak, bukan tentang pelajarannya, karena jujur saya udah lupa sebagian besar materi kuliah saya, tapi tentang kerangka berpikir, cara berpikir saya, bagaimana mengatasi masalah, bagaimana mengatasi ujian, bagaimana sistematisnya, itu yang saya belajar dari kuliah saya. Jadi teman-teman, di kuliah, di sekolah, kalau Anda bisa kesempatan untuk bisa sekolah dan kuliah, ambil itu, belajar benar, tapi itu tidak cukup. Anda mesti belajar lagi di luar, belajar lagi di lingkungan masyarakat, ya, di sekolah-sekolah bisnis, termasuk salah satunya yang saya
bekerja sama adalah sekolah BCCS. Anda bisa cek di Instagramnya, ada sekolah BCCS. Itu di sana banyak sekali pelatihan tentang bagaimana sikap yang benar, mental yang benar, ya kan, supaya kita tuh bisa berproses dan kita bisa berpikir, bertindak seperti orang sukses, sehingga kita bisa mengikuti jejak mereka. Karena percaya teman-teman, anak-anak muda, sukses itu ada benang merahnya. Ada benang merahnya, kalau diikutin, ya maka semua orang itu berhak sukses. Ya, teman-teman Pemancing Impian Generasi Z, itu tips-tips saya untuk Anda semua, anak-anak muda, ya kan. Dan kalau Anda ikutin ini semua mulai lebih dini, ya kan, Anda bisa berdamai dengan kegagalan. Anda tidak hanya belajar tapi juga action, dan Anda bertanya pada diri Anda bagaimana caranya ya kreatif otak Anda. Maka saya percaya sebelum usia 30 tahun, teman-teman para pejuang impian Generasi Z akan menjadi generasi membanggakan, akan jadi anak muda berprestasi keren, ya kan, dan akan menjadi kebanggaan bagi keluarga dan juga Indonesia. Dan saya percaya kalau saya pernah bisa, ya kurang lebih 8 tahun yang lalu saya beli Mercedes-Benz pertama saya di usia 26 tahun, maka saya percaya Anda semua juga pasti bisa. Thank you semuanya.